Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo ayo kita mengaji itu obat hati. Siapa rajin mengaji, terbuka pintu rezeki. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo semangat mengaji tenangkan hati. Ibu-ibu rajin mengaji, insya Allah berangkat haji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo mulai mengaji itu obat hati. Ibu-ibu malas mengaji, suaminya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang melotot be matanya. Ngapa bu? Baru ngeliat nasar ada di sini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alaihi salatan.
Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Amin. Emang tahu amin apa itu artinya tadi? Tahu ya? Masya Allah. Kalau guru-guru kita mah amin juga tahu. Ibu-ibu di belakang tahu amin apa tadi barusan? Itu artinya suaminya nikah lagi 2. Canda ya Bu ya. Satu, kita aminkan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamah. Lewat apa? Lewat salawat, lewat baca Quran. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Model kita ngarep-ngarep masuk surga gara-gara sholatnya. Model kita ngarep-ngarep masuk surga gara-gara puasanya. Model kita ngarep-ngarep masuk surga gara-gara sedekahnya, gara-gara ibadahnya. Kira-kira yakin apa kagak? Yakin Bu kita masuk surga gara-gara sholat kita? Bener? Yakin kita masuk surga gara-gara puasa kita? Lah pada geleng ini. Bu, yakin kita masuk surga gara-gara sholat kita, puasa kita, ibadah kita yang lain? Mesti yakin. Tapi kalau ngukur ibadah kita, malu nggak Bu? Bukan ibu-ibu di sini, sono di Zimbabwe di mana tahu kali. Kalau kita ngukur ibadah kita yang kita andelin pengen masuk surga, maaf, sholat kita masih banyak bengong, sholat kita masih banyak melamun, sholat kita masih banyak mikir. Betul apa betul? Ini langsung gas gigi 3 aja. Bu, ibu, Allahu Akbar, sholat Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih khusyuk rakaat pertama, masuk rakaat masih lumayan, udah goyang dikit. Rakaat ketiga dia bangun, dia mikir, tadi saya udah tahiyat apa belum ya? Ada juga yang lain mikirnya, dia bangun, ini rakaat keberapa? Apa itu yang kita andelin Bu? Hah? Puasa Ramadan sebulan lamanya, dari pagi sampai sore kita tahan puasa, kagak makan, kagak minum es, kagak makan bakso, habis maghrib baru boleh makan. Siang-siang nenamu bertetangga ngobrol asik 5 menit 10 menit ngomongin orang. Bukan ibu-ibu sini, bukan ya, di sini mah lagi ngaji. Pertama tentang betapa kita butuh syafaat Nabi, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh pertolongan Nabi. Yang kedua, ini kalau dalam skripsi, kalau tesis ada namanya latar belakang. Ibu punya latar belakang? Iya, kagak ada, udah habis Ustaz. Iya, saya buka pintu belakang, udah depan pintu rumah orang. Iya. Yang kedua, latar belakang yang ingin saya sampaikan, bahwa zaman terus berkembang, peradaban terus bertambah, gaya hidup terus berubah. Gaya hidup berubah, pergaulan terus bertambah. Kalau positifnya nggak usah dibahas. Yang kita khawatirkan saat ini, zaman ini adalah banyak nilai-nilai negatif yang mungkin saja bisa masuk dalam diri kita, yang mungkin saja bisa masuk dalam keluarga kita, yang mungkin saja bisa masuk dalam lingkungan kita. Na'udzu. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, izinkan saya menyampaikan rasa hormat, ta'zim, cinta, I love you full buat yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat,
terkhusus buat guru-guru kita, Bapak Ustadz Haji Rusyawan, Pak RT 01 RW 04, ini presiden Pak, presiden Bu, presiden RT 01, presidennya. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Ustadz Haji Marsalih, mudah-mudahan beliau Allah berikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, bertambah keberkahannya, bertambah rizkinya, enggak bertambah istrinya. Saya takut ada bininya di sini disambit saya. Waduh, bener. Maaf Bu Haji, enggak, tenang, aman, saya CS sama beliau. Yang terhormat Bapak Ustadz Retra, ini kakanda abang saya, om saya ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur, amin. Terkhusus juga buat para guru-guru saya, emak-emak di sini, mak. Yo, enak banget ngomong sama emak, mak. Terkhusus buat Umina Ustazah Hajah Reni Saadah yang suaranya aduhai, aduhai, aduh. Ya Allah, suaranya indah banget ya. Juara provinsi Jawa Barat MTQ Bu. Saya boro-boro Jawa Barat, RW juga kagak juara. Berikutnya Umina Ustazah Hajah Atikah, yang mana orangnya? Ada di luar. Biar sehat Ustazah, berkah, amin ya rabbal alamin. Berikutnya Umina Ustazah Hajah Meti, Umina Hajah Ustazah Kartini, ulang tahun dikit lagi nanti bulan April. Ya itu mah Kartini ya. Semua mohon maaf para tokoh-tokoh yang lain yang tidak saya sebutkan, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa sayang, cinta saya. Dan juga pada jamaah sekalian, ibu-ibu yang di belakang, yang lagi kipas-kipas, yang lagi nyender, yang lonjoran, yang bengong, yang main HP, yang lagi puyeng. Bu, ibu, banyak pikiran gak di rumah? Pusing kagak? Capek kagak? Orang perempuan itu kerjaannya banyak, nggak kelar-kelar. Betul Bu? Oh, semangat amat Roman. Makanya saya mah percaya kalau ibu-ibu di sini calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal. Ini mukanya muka capek ini. Dia capek ibadah. Amin ya rabbal. Tak lupa pula buat para panitia dari ketua sampai jajarannya, semua yang hadir termasuk tukang sound system, tukang berkat ada ya. Ntar kalau saya kagak sebut tukang berkat kagak diberkati. Bu, sudah begitu banyak kita melaksanakan, menghadiri, mengikuti kegiatan maulid. Betul apa betul? Hampir tiap tahun, hampir di mana musola, di majlis taklim, di masjid, kita hadir untuk mengikuti peringatan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan buat kita, emang apa kita kudu hadir? Diundang. Emang apa kita kudu hadir? Diajak sama teman. Emang apa kita kudu hadir? Ada berkatnya Ustaz. Emang apa kita kudu hadir? Teman saya hadir jadi saya ngikut hadir. Bebas Bu, ibu mau niat kayak apa bebas. Kalau udah ada di masjid, di acara tempat seperti ini, di musola seperti ini, insya Allah Allah catat menjadi amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang niatnya udah tadi yang macam-macam biarin. Kalau sudah nyampe sini niatnya berubah. Insya. Sekarang pertanyaan berikutnya, emang ngapain kita ngadain peringatan maulid? Kalau hadirnya niat-niat karena cinta, kita menghadiri kegiatan maulid satu,
Kita berharap kita ditolong sama Allah, kita berharap ditolong sama Nabi. Bu, lagi susah nih, kagak punya duit, tiba-tiba tetangga datang, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si empok, masuk. Ada apa kali ya? Ini saya mohon maaf nggak bisa lama-lama. Emang ada apa? Udah panik tuh. Saya dapat rezeki. Nah, matanya mulai melotot udah. Ya, mata melotot, nyengir tuh gigi. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Ini ada 2 juta buat ibu. Kalau ada tetangga kayak begitu, kira-kira seneng gak Bu? Lagi susah dikasih duit, seneng gak Bu? Seneng gak? Seneng. Masalahnya siapa yang mau ngasih? Ini mah contoh kalau orang lagi susah ada pertolongan, kira-kira senang gak kita? Senang. Apalagi nanti di yaumul qiyamah, di mana seluruh manusia kumpul, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling belakang kumpul, dari yang kecil sampai yang besar kumpul, dari yang cantik apa yang nggak cantik, saya nggak mau bilang jelek, terpulang semua. Bercanda ya Bu ya. Kumpul semua di padang mahsyar. Bu, kita ngukur segini kelihatannya banyak. Pernah nonton konser kagak Bu? Boro-boro. Nonton dangdut Rhoma Irama dulu rame kagak itu? Di lapangan penuh. Ya, kita nyari sendal terlepas susah. Ya. Nonton bola timnas Indonesia di GBK kemarin, Ibu nonton bola kagak? Boro-boro bola, Ustadz saya. Orang bocah, kita kalah sama bocah. Itu ribuan orang, baru ribuan kumpul segitu banyak, ribet nyari tetangga, kemana tetangga gue ini hilang, susah. Itu baru ribuan, nanti kumpul miliaran Bu. Satu hamparan dataran kumpul semua, kita nggak bisa ketemu mana tetangga, karena masing-masing sibuk ngurusin amal masing-masing. Hari ini kita sebelahan, nanti di padang mahsyar di akhirat beda. Yang seragam, ada yang seragam. Di sini boleh seragam, tapi ketika nanti di padang mahsyar kumpul, seragamnya copot semua, nggak kenal tetangga. Apa yang dilakukan? Kita membutuhkan pertolongan. Udahan malah kalau kumpul di zaman Nabi Adam itu manusia segede-gedenya kumpul Bu. Tahu Nabi Adam segede apa tahu? Nabi Adam itu dalam satu riwayat tingginya 70 hasta. Yang satu hasta kurang lebih 40 sampai 50 cm, setengah meter. 70 kali setengah meter, kira-kira tingginya berapa? 35 meter. 35 meter orang. Bu, Nabi Adam tingginya 35 meter. Kalau bapaknya gede, kira-kira anaknya gede apa kecil? Gede juga. Terus lama-lama makin jadi nih orang Cilangkap, orang Tapos. Ya kalau Nabi Adam tingginya 35 meter, lagi kita semata kaki juga kagak Bu. Ya nggak iles-iles juga udah bagus. Kumpul sebanyak-banyaknya orang, satu yang kita harapkan yaitu pertolongan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus dijaga nih keinginan hatinya, kedekatan hatinya menghadiri majlis taklim, menghadiri maulid, menghadiri peringatan-peringatan hari besar yang lainnya. Kita berharap apa Bu? Mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal amin. Bu, Ibu,
Kata Nabi begini, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Nanti tanda yang paling jelas, yang paling aku kenal, yang paling kelihatan tandanya adalah mereka yang banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi. Lagi kurang kencang. Sallallahu Muhammad, sallallahu ya Rasulullah. Salam alaika ya Habiballah. Salam alaika ya Khalilullah. Ya Allah ya Rabb, titip salam, sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, kami yang hadir di sini, catat kami satu persatu menjadi umat yang mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap solawat-solawat yang kami bawakan menjadi tanda ketika nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jelas Bu? Jelas Bu? Jadi satu kita ngikut hadir pengen ngadain maulid, ngadain kegiatan maulid, satu kita pengen dapat syafaat, selesai. Jadi orang mau ngomong apa kek bodo amat. Ya, kita mah kita pengen dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad lewat apa? Lewat silaturahmi, lewat ta'lim, lewat salawat. Satu. Yang kedua, ini bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Betul Bu? Lebih dari ratusan ribuan pulau, bahasa, gaya berpakaian dan semuanya. Bahkan saat ini budaya-budaya yang masuk ke dalam Indonesia bukan hanya budaya kita saja, tapi budaya-budaya barat juga lewat apa? Media informasi. Mana alatnya? Tuh HP. Tuh TV udah kagak berpengaruh sekarang, kurang, masih kalah sama handphone. Ya. Akhirnya apa? Ada dua hal. Yang pertama pergaulan, yang kedua gaya hidup. Ini pergaulan kita berpengaruh. Yang biasanya rajin ngaji kena nilai negatif, jarang ngaji. Yang biasanya rajin baca Quran karena pergaulan salah paham akhirnya jadi jarang baca Quran. Yang rajin sholawat gara-gara nilai negatif dari pergaulan dia jarang sholat. Bu, pergaulan. Kalau ibu-ibu aman ini udah. Emang mau kemana gaulnya? Mau nongkrong ya kagak pantas. Mau ngerokok ya juga bukan bagiannya. Kali mejeng di sono di Pakansari pagi-pagi sampai sore. Udah bukan bagiannya. Tapi pergaulan ini akan mendatangi, menghampiri siapa? Generasi keturunan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Anak-anak kita. Anak-anak kita yang kecil-kecil ini jangan salah paham, jangan salah sangka, kena juga pergaulan. Dulu anak-anak kita zaman tahun 70, tahun 60, tahun 80, emaknya melotot, anaknya lari kabur, takut. Itu bocah langsung lewat belakang, lewat pintu belakang, dia masuk ke kamarnya, ngambil kain, ngambil peci, ngambil kokoh, ngambil anduk, dia lari ke kamar mandi. Bu, masih inget kagak? Zaman dulu rumah sama kamar mandi misah. Nih yang nenek-nenek paham nih. Kalau Mahmud warna kagak nemuin roman-romannya.
Dulu zaman dulu tahun 70, 80, 90 awal itu rumah sama kamar mandi sumur tahu sumur? Misah. Ada jauhan dikit namanya jumbleng. Iya. Dia lari, Bu, dia nimba. Zaman dulu belum ada mesin air, tinggal cet. Nyalah tuh keluar air lah. Dulu mah kudu nimba di padasan. Ya, dituang airnya dapat 3-4 timbaan baru dia mandi. Pulang berangkat ke musola, berangkat ke suro, ke majlis. Pulang-pulang habis udah nyengkelang kain tuh dah. Enak gak Bu ngelihatnya? Enak kagak Bu? Gampang tibang pasang mata, angkat tangan di pinggang tuh bocah kap. Bocah sekarang kita gituin. Hei. Anak sekarang kita gituin, kita pelototin lah, kita dipelototin balik begitu tuh. Kita ngomong dia jawab. Kira-kira pergaulan sama nggak dulu sama sekarang? Beda. Ini baru anak kecil. Ini baru anak. Lalu pergaulan yang remaja sama nggak dulu sama sekarang? Beda. Pergaulan pemuda-pemuda zaman dulu kalau punya buah hati, kalau punya pujaan hati, dia datang ke rumah pacarnya, dia sholat dulu, habis isya dibaca ratib, dibaca maulid, dibaca yasin tabarak, habis itu malam minggu baru ngelancong rumah ceweknya, anak Pak Kiai, anak Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum keluar orangnya. Assalamualaikum. Jangan dijawab, ini mah contoh. Nggak lama kedengaran suara di dalam. Apa kata emaknya? Nah, engkau tetap di dalam. Biar emak yang buka pintu, biar emak yang ngasih air, taruh di luar. Kira-kira Bu, kalau pacaran zaman dulu yang ngelancong sampai subuh, yang laki di luar, yang perempuan di dalam, aman apa enggak? Aman apa enggak? Aman apa enggak? Aman. Ya, pacaran zaman dulu rumah walaupun bukan tembok, tidak terbuat dari hebel, cuma terbuat dari bilik pagar. 10:30 cuaca dingin sudah mulai mengganggu. Bagaimana untuk menghangatkan suasana? Si laki tidak kalah akal, dia cari sapu lidi. Dia cari sapu lidi, Bu, disodok tuh bilik pagar. Ternyata di belakang itu ada ceweknya, ada kekasihnya. Dia tarik-tarikan lidi begitu tuh. Dia tarik, itu gua udah girang. Itu juga udah senang menghangatkan suasana zaman dulu tarik-tarikan lidi. Kalau sekarang bocah pacaran tarik-tarikan. Astagfirullah. Zaman dulu pergaulan, anaknya berduaan, orang tuanya nggak bisa tidur. Ya, zaman sekarang anaknya pacaran berduaan di rumah, bapak emaknya dipegi. Ngapa begitu? Bu, ibu, kita punya anak itu kayak, mohon maaf, dulu banyak kebun kagak di sini? Kebun singkong, kebun paya, kebun timun. Kira-kira itu sebelum panen kita rawat kagak, Bu? Kita jaga nggak sih? Kita pupuk nggak sih? Kita perhatiin nggak sih? Kita perhatiin biar apa? Ketika panen hasilnya bagus. Ini banyak hama. Kita pengen anak-anak kita, generasi kita selamat. Sampai kapan? Minimal sampai dia ketemu jodohnya. Insya jelas, Bu. Ini tadi baru remaja. Pergaulan selanjutnya, mohon maaf, emak-emak. Bu, emak-emak zaman dulu senangnya ngumpul di mana? Paling di rumah, ujung-ujungnya di sawah. Dia nandur, dia nguyak, tahu nguyak? Mengutin rumput tuh, yang rumput liarnya.
dicabutin. Dia bocah sekarang romanya bengong be kagak ngerti. Emang Ustaz udah tua apa? Saya kata nenek saya. Bu, pergaulan dulu sama sekarang beda. Ini satu pergaulan. Nah, yang kedua gaya hidup. Ini gaya hidup sekarang ini luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, kita aja segini banyak yang pakai kerudung, kerudungnya beda-beda. Betul. Cara makainya beda-beda. Menghiasnya, pakai berosnya juga beda-beda. Ya. Zaman dulu ada pakaian orang laki, saya nggak bahas yang perempuan, ntar. Orang laki pakaiannya paling banter, celana panjang yang rada beda. Tahun 70 celana atasnya kecil, bawahnya gede, Arapik yang pakai. Siapa? Apa namanya? Cut Bray. Dirubah lagi, atasnya gede, bawahnya kecil. Bray Cut. Lah kan Cut Bray. Ya balik dikit ngapa sih? Berubah lagi, atasnya kecil, bawahnya kecil kayak saya. Namanya apa? Cucut. Geser dikit orang laki mah cuma begitu. Ada orang perempuan belah sono nggak mau kalah, celananya ada yang kecil, ngetat. Atasnya kecil, bawahnya kecil, ngetat. Apa namanya? Legging. Kalau orang barat pakai legging pantas nggak, Bu? Orang Eropa pakai legging pantas nggak, Bu? Orang sono pantas. Kita lihat tuh patung-patung yang ada di swalayan, baju-baju yang dijual itu patungnya apa, lihat. Orang barat apa orang kita? Orang barat. Pantas apa enggak? Pantas, badannya tinggi, kakinya lurus, betisnya bunting padi. Lah orang tapos, betisnya bunting kebo. Gendol, tahu gendol kagak, Bu? Gecendol. Pantas nggak pakai legging begitu? Udah bagus enggak dibilang tukang becak. Itu mah bukan gaya pakaian kita, jadi bukan pasnya. Betul? Nih orang tapos, orang Cilangkap, orang Cimpaun pakaiannya begini. Insya gaya hidup di sini mah aman, selamat surga ini mah semuanya. Tar aja kita keluar, Bu. Ini keluar nih besok Senin pagi-pagi berangkat, saya berangkat acara jalan itu, maaf, mahalan paha kebo ketimbang paha perempuan sono, bukan di sini, di jalanan. Kita kalau mau nget paha kebo zaman sekarang susah nggak, Bu? Susah. Emang apa? Kerbaunya kagak ada. Siapa yang sawahnya juga udah nggak ada. Tapi zaman sekarang, maaf, auratnya dibuka kemana-mana, pakai celana naik hampir melewati pahanya. Saya kan orang laki, saya normal, dikasih begitu. Saya lihat takut dosa, saya nggak lihat barang bagus. Bu, Ibu, sehebat apapun saya orang laki nahan, kalau ada di depan bisa saja tergot. Makanya orang perempuan kudu pakai bajunya yang bener, auratnya ketutup. Kalau nenek-nenek mah aman. Ini mah yang muda-muda. Kalau nenek-nenek maji, maaf ya, maji. Ya elah, pakai legging begitu, angkat ke atas begini, siapa yang naksir? Ya kucing juga kagak mau. Bu, Ibu, ini gaya pakaian, belum lagi gaya hidup yang lain-lainnya, Masya Allah. Nah, lalu bagaimana ini peringatan Maulid ini menjadi sebuah takaran? Kira-kira kita menjadi umat yang benar-benar dicintai Nabi apa bukan? Kalau emang kita benar-benar ingin dikatakan umat yang dicintai Nabi, maka ikuti sunnahnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa sunnahnya?
yang pertama, Nabi itu punya akhlak yang mulia. Dikatain kagak marah, dihina kagak ngebalas, disakitin cuek-cuek aja, dihianatin malah dijadikan doa. Kira-kira kalau kita dimarahin, marahin balas, bukan di sini, disakitin, sakitin balas. Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang luar biasa. Satu yang dicontoh akhlak. Nggak usah jauh-jauh dah. Ya dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang jawab Allah, saya doain hidupnya berkah. Yang jawab Allah, saya doain utangnya lunas. Yang jawab Allah, saya doain duitnya banyak. Giliran duit banyak mah kenceng. Hai orang-orang yang beriman, kalau saya urutkan ke bawah, nyampe nih ke jamaah majlis musolah Al-Fatah. Amin. Diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah, hei orang-orang musolah Al-Fatah, hei jamaah maulid Al-Fatah, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6, surah 66 ayat 6. Bu, di belakang diem baik, mana ngunyah mulu lagi. Iya, tas udah penuh tas. Dikit lagi ya Bu. Iya, panitia jangan lupa ya, kalau jamaah dikasih saya ilokan kagak dikasih. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kita disuruh sama Allah, orang-orang manusia yang beriman, jaga dirimu. Siapa kita? Umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Dari siksa api neraka. Ada dua ulama mengatakan narok di sini. Satu, jangan sampai susah hidupnya di dunia, jangan sampai dua hidupnya susah di akhirat. Berarti apa? Kita jadi orang tua, tugasnya dua, jagain anak kita di dunia, jagain anak cucu keturunan kita di akhirat. Di dunia bekali mereka dengan apa? Dengan ilmu. Sunnah Nabi bisa kita ketahui karena ada ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, maaf, nyayur asem aja hancur. Bener gak Bu? Kalau orang masak sayur asam yang keras-keras duluan kan masuk, daun ninjonya belakangan. Kalau digebroin bareng-bareng, nah digebroin dah tuh dah. Kalau ditaruh bareng-bareng kira-kira hancur gak tuh? Kacang hancur, daun ninjonya hancur, paya hancur. Kata mertuanya apa? Mantu gua masak sayur asam kayak bubur katanya. Cuma masak sayur asam harus pakai apalagi berkeluarga. Ini hebat di majelis taklim. Ya kalau boleh tepuk tangan, saya suruh tepuk tangan saking aja di musola. Ya, mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini yang ngajari ilmunya Allah berikan keberkahan panjang umur sehat. Amin ya rabbal. Ini berhasil. Tokoh ulamanya berhasil, tokoh masyarakatnya berhasil, ustazah-ustazahnya berhasil. Kenapa? Ini sudah menjadi bukti insya Allah dia mampu menjaga dirinya dan keluarganya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu, kita nyari ilmu bukan sebatas kita pengen hadir doang, tapi ada ilmu yang bisa dipakai.
paling kagak, paling rendahnya, batasan yang paling rendahnya di keluarga. Di keluarga ada siapa, Bu? Ada siapa? Ada pasangan, ada keturunan. Pasangan kita ada suami, ada istri, turunan kita ada anak. Maka yang pertama yang mesti kita jaga ini akhlak kepada pasangan kita. Nabi nyontoin kita untuk sama-sama saling kompak, saling cinta, saling sayang, saling hormat. Di keluarga begitu, Bu. Nabi kalau manggil istrinya dengan panggilan yang dengan keindahan, ya Humairah, dengan rasa jujur yang begitu indah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ini merah-merah semua romanya pipinya, Humairah semua ini. Ya, tapi walaupun mungkin apa yang dilihat, tapi jangan dikatakan semuanya ya, Bu ya. Ada suami bilang, suami bini gua badannya gemuk ini, gua panggil aja gembrot dah. Brot sini brot. Kata bininya, gua juga kagak mau kalah bang. Ya, saya juga jujur ya. Bapaknya udah hitam keling kurus. Ling sini ling. Boleh kagak, Bu? Nggak boleh. Walaupun katanya suami kita udah kagak ganteng, walaupun katanya istri kita sudah tidak cantik, tapi tetap panggil dengan sebutan yang membuat terasa nyaman. Insya nanti pulang dari sini manggil suami abang, embeb sayang. Ya, kata suaminya begini, tumben. Bu, biarin suami mau manggil kita apa, yang penting kita ngikutin apa yang Nabi ajarkan. Panggil suami kita dengan panggilan yang memuliakan, itu pahala, itu berkah. Kalau keluarga harmonis asik gak, Bu? Kalau keluarga harmonis asik gak, Bu? Asik. Jangan sampai terjadi karena keluarga tidak harmonis seperti lagunya Johnny Iskandar. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Ini mah kata Johnny Iskandar. Gara-gara gak harmonis keluar juga lagunya Rita Surgiarto. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Yang satu merasa dihianati, yang satu merasa tidak dilayani. Bu, di rumah harus kompak. Suami istri harus saling harus saling saling memaham. Insya walaupun kebanyakan wanita umumnya, maaf sekarang ini banyak yang berani sama suami, galak sama suami, tapi bukan di sini. Ya, oh di mana tahu? Suami pulang, Assalamualaikum, pintu dikunci, kunci di sepatu, buka sendiri. Aduh. Orang mah kalau suami pulang, kita langsung hadir di depan pintu, kita bukain, ayang beb, alhamdulillah baru pulang, kecup pipi kanan, kecup pipi kiri, keningnya muah gitu, Bu. Bisa begitu bisa. Lah Nabi nyontoin, Pak. Nabi kalau pulang dari mana-mana, Siti Aisyah ngumpet belakang pintu begitu, ngempet tuh. Dibuka, di ngempet. Ya, Nabi masuk ditomplok dari belakang. Siti Ai, kau coba-coba di rumah gitulah. Suami pulang, ngumpet ngikutin kata Ustaz. Buka pintu, kita ngempet belakang pintu, suami lewat, kita tomplok. Wah, bininya nggak ngukur. Itu bininya 80 kilo, suaminya cuma 45, lah patah pinggang. Bu, Ibu, maksudnya apa? Romantis itu walaupun sudah tua, ini udah tua apa masih muda nih? Romantis itu tetap dijaga. Walaupun mungkin senyum uratnya sudah berkeriput di sini. Ibu ya,
Walaupun kalau senyum giginya udah pada hilang atu dua. Ada. Bukan di sini. Sono. Mau giginya udah pada copot, mau bibirnya udah pada ngampleh, ya, matanya udah pada keriput segala macam, biarin tetap senyum sama suami. Senyum aja jelek, apalagi nggak senyum, makin hancur. Bu, ibu kan di rumah sering bergaul sama bawang, benar? Bukan di rumah sering masak, bersenggolan sama terasi, sama bawang merah, bawang putih, itu aromanya mantap. Tapi buat masak, itu terasi enak buat itu bawang enak buat tahu lo buat di kasur jangan pakai terasi, pakai minyak wangi. Ini disamain baik. Ke dapur pakai baju itu, sumur pakai baju itu, giliran ke kamar, ke kasur, pakai baju itu juga. Adem Ustaz, adem. Beset satu, udah pada belel. Bu, ibu, yang begitu jangan dipakai. Kita orang modern zaman sekarang minyak wangi banyak, nggak usah pakai ratusan ribu dah. Beli aja yang roll yang 10.000 tuh. Ibu olesin di sini, paling setengah menit langsung panas. Bu, ibu pakai minyak wangi, ya. Di rumah pakai minyak wangi, jangan cuma mau ngaji doang pakai minyak wangi. Kata suaminya, cakep amat lu mak. Mau ngaji, ntar pulang begitu. Lipstik diukir di bibirnya, ya, bedak diukir di pipinya, ya, biar rapih di hadapan suami. Biar apa bu? Tidak tergoda kelain hati. Jangan sampai berlain hati. Minimal apa? Kita usaha. Ibu melakukan hal-hal yang dicontohkan Nabi bukan karena pengen dapat perhatian suami, bukan. Ibu pakai lipstik, ibu pakai minyak wangi, berpakaian rapi di hadapan suami, bukan karena suami, bukan, tapi karena kita pengen dapat perhatian Allah. Simpel. Perkara nanti udah pakai minyak wangi, udah pakai lipstik, udah rapi, suami kita cuek-cuek aja, bodo amat. Ya bu ya, yang penting apa? Ibu sudah menjalankan apa yang Nabi sudah ajarkan, rapi, sopan, melayani baik di hadapan suami. Kalau perlu suaminya ngopi mancing, nah, ya, suami ngopi mancing, cariin jorannya, papa, ini jorannya. Papa, ini esennya. Lah, Ustaz ngerti esen. Bu, ibu, saya suka mancing, emang iya. Satu, kita kembali bahwa peringatan Maulid yang pertama kita berharap dapat pertolongan Allah, dapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal. Yang kedua, ini orang tua harus jadi yang pintar, lebih pintar dari anaknya. Khususnya apa? Dalam pergaulan dan pengetahuan gaya hidup. Harus dijaga benar-benar. Ngeri kalau sudah terjadi, ngeri. Apa yang negatif? Lihat sekarang, game merajalela, betul? Judi online merajalela, betul? Saya ngobrol sama orang pengadilan agama di beberapa provinsi, ternyata penyebab utamanya adalah judi online. Bininya ngajuin gugatan Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang bisa kita lakukan biar nggak kena negatif pergaulan, biar nggak kena negatif gaya hidup? Satu, Iqra'ul Quran, kembalilah dekat kepada Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu sudah banyak, tinggal istiqomahnya ditambah, semangatnya ditambah. Yang kedua yang bisa kita lakukan, perbaiki dengan orang-orang keluarga terdekat. Mohon maaf, kadang-kadang ada serumah tapi berantem melulu, abang sama adik musuhan,
Suami sama istri ambek-ambek, kalau kagak ambek kan mati berarti ya. Pada marah-marah, serumah tapi berantem. Ayo, ini maulid pulang harus ada bekasnya. Apa yang pertama tadi Bu? Baca Quran. Yang kedua simpel, perbaiki dengan orang-orang terdekat. Satu, orang rumah. Dua, dengan tetangga. Terserah tuh orang mau baik sama kita apa enggak, yang penting kita baik. Terserah tuh orang mau memaafkan atau minta maaf atau kagak, yang penting kita sudah memaafkan. Capek Bu, ngurusin orang yang ribet, perilakunya, akhlaknya mending apa? Ya sudah, kita saja yang jadi orang yang baik. Insya kita mah senyum aja Bu. Dia mau senyum kayak, dia mau cemberut kayak, dia mau jungkir balik kayak, terserah. Yang penting kita tetap tersenyum. Kata Nabi apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi tolkin. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap ringan, walaupun cuma sebatas senyum di wajah saudaramu. Jelas Bu? Jelas Bu? Yang sering senyum insya Allah rematiknya sembuh. Yang sering senyum hatinya damai, sakit darah tingginya hilang, gula darahnya turun, yang naik turun, yang turun naik. Ya, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan maulid ini bisa membawa keberkahan buat kita semua, amin. Terkhusus buat keluarga kita, kita mohon kepada Allah anak-anak kita, pasangan hidup kita dijadikan orang yang saleh dan salehah, keluarganya sakinah mawadah, mendapatkan keturunan yang bahagia dunia akhiratnya. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala cita-citanya. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa biar panjang umur, sehat walafiat, berkah rizki, bisa ketemu lagi dalam acara yang sama. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.